Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbar Hafiz Zafar, NPM 3 dari angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview materi pertama hingga materi saat ini mengenai mata kuliah media, teknologi, dan jaringan sosial. Materi pertama adalah evolusi dari komunikasi dan dari media. Untuk membukanya, materi ini ada 3 subbahasan. Yang pertama, adanya evolusi dari komunikasi itu sendiri. Yang kedua, adanya evolusi dari media massa. Dan yang ketiga adalah adanya evolusi dari berbagai media yang dijadikan menjadi satu. Bagaimana sih sejarahnya manusia itu berkomunikasi? Yang pertama, manusia berkomunikasi pertama kali mulai dari berbicara melalui tatap muka secara langsung, yang dimana ada 3 tahapan. Yang pertama ada oral culture, atau dimana oral culture ini ialah bertukar informasi secara langsung. Dan yang kedua ada mouth of word, dimana pertama kali keluar kata-kata untuk memberikan komunikasi tersebut. Dan komunikasi ini ada seiring dengan perkembangan sebuah generasi atau transisi dari sebuah generasi. Dan yang ketiga ini adalah tulisan pertama atau culture tulisan pertama. Itu ada di China pada tahun 3000, kurang lebih pada tahun 3000 tahun yang lalu. Banyak sekali evolusi media massa yang ada hingga saat ini. Pertama kali media massa hadir berbentuk buku ataupun kertas. Seiring dengan perkembangan zaman, media massa terus berevolusi hingga menjadi telepon oleh Alexander Graham Bell. Yang kemudian pada saat ini terjadilah telepon genggam, telepon elektronik, televisi, dan lain-lain berkat Alexander Graham Bell. Idenya untuk membuat telepon dan diperbaiki lagi, diperbagus lagi menjadi alat-alat elektronik hingga saat ini. Materi yang kedua adalah teknologi dan jaringan sosial. Nah, adapun teknologi komunikasi yang berevolusi setiap tahunnya. Bisa kita lihat ke belakang pada tahun 1980-an, teknologi komunikasi masih menggunakan mesin tik. Dan bisa kita lihat sekarang, teknologi komunikasi sudah berkembang begitu pesat, sudah berevolusi begitu pesat sekali. Hingga pada tahun ini, banyak sekali teknologi komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi seperti telepon genggam, televisi, radio, dan masih banyak lainnya. Selain dari adanya evolusi teknologi komunikasi, hal ini juga dibarengi dengan evolusi dari sinyal komunikasi itu tersendiri. Bisa kita lihat pada tahun 1800-an ketika mesin tik ada, itu sudah ada teknologi sinyal 2G. Ya, dimana pada saat ini, pada tahun 2022, untuk sinyal sendiri sudah mencapai 5G, di mana kita dapat memperoleh informasi yang besar dengan waktu yang sangat singkat. Materi selanjutnya itu adalah integrasi metode komunikasi. Nah, apa sih integrasi metode komunikasi itu? Jadi, untuk definisi dari integrasi metode komunikasi adalah sebuah konsep mengintegrasikan berbagai variasi komunikasi menjadi satu platform saja. Seperti misalkan SMS, penerima informasi, sebagai penerima informasi, kemudian ada audio dan video, kemudian ada beberapa kolaborasi dari beberapa alat seperti video sharing ataupun slideshow dan lain-lain, yang dimana tujuannya adalah untuk menggabungkan komunikasi dan mengkolaborasikan untuk menjadi lebih produktif lagi, dengan benefitnya yaitu membuat hal tersebut menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya pengeluaran. Seperti pada saat ini, kita memiliki handphone yang di dalamnya sudah mencakup keseluruhan, di mana ada radio, kita bisa
mendapatkan informasi melalui televisi, kemudian sekarang ada email di handphone juga, pesan di handphone juga, kita bisa melihat video dan lain-lain. Itu semua ditransmisikan menjadi satu platform saja, yaitu handphone atau alat elektronik. Materi selanjutnya ada media dan interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih sehingga kelakuan individu yang satu dapat mempengaruhi, mengubah, ataupun memperbaiki kelakuan individu yang lain. Atau secara singkatnya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Apa saja sih yang mendasari dari interaksi sosial tersebut? Ada 3 aspek yang mendasari interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, adanya komunikasi. Dan yang kedua, adanya sikap. Yang ketiga, adanya norma sosial. Nah, di media dan interaksi sosial masyarakat atau interaksi masyarakat, perilaku dan teknologi itu memiliki sebuah interaksi di ruang lingkup sosioteknologi yang dimana media dan interaksi masyarakat itu menimbulkan sebuah proses sosial di dalamnya. Seperti yang kita tahu bahwa media itu sudah ada dari beberapa ratus tahun ke belakang. Ada berapa sih media-media dari tahun ke tahun, tahun dahulu dan tahun sekarang? Itu ada beberapa era dari media itu sendiri. Era pertama yaitu era tulis, di mana untuk era tulis ini ada sekitar tahun 600 Masehi. Kemudian dilanjut lagi melalui era media cetak. Nah, era media cetak ini ada pada tahun 1450-an. Kemudian dilanjut lagi dengan adanya era media telekomunikasi, yang dimana media era telekomunikasi ini ada pada tahun 1897 yang dikembangkan oleh Alexander Graham Bell, di mana ia menemukan adanya telepon genggam. Dari telepon genggam itulah tercipta media baru, yaitu media komunikasi interaktif, di mana media komunikasi interaktif ini seperti telepon, komputer, laptop, televisi, dan lain-lain merupakan awal mulanya dari era media telekomunikasi dan salah satu menjadi penanda teknologi yang disebut dengan teknologi internet. Materi selanjutnya yaitu bangunan konstruksi sosial. Gimana sih cara kita untuk membangun konstruksi sosial tersebut? Tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah melalui sebuah proses pendefinisian mengenai realitas dan pengetahuan dalam konteks sosial. Dan yang kedua adalah meneliti sesuatu sesubjektif mungkin. Sebuah realitas sosial harus dilihat sebagai berwajah ganda, di mana dimensi objektivitas tersebut dan subjektivitasnya saling berbaur antar sesamanya. Jadi bisa digambarkan bahwa realitas sosial itu harus dipahami secara objektif yang akan menimbulkan sebuah makna yang terbagi dua antara makna objektif dan makna subjektif, yang nantinya dari makna-makna tersebut akan tercipta sebuah pengetahuan mengenai sebuah konstruksi sosial. Kemudian ada tahapan-tahapan konstruksi. Tahapan konstruksi ini merupakan sebuah prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa, yaitu semua informasi harus sampai kepada pemirsa atau kepada pembaca secara cepat dan tepat berdasarkan pada agenda sebuah media. Nah, apa yang dianggap penting oleh media menjadi penting pula bagi masyarakat atau bagi pembacanya. Selain dikonstruksikan, realitas di media juga dipengaruhi oleh framing yang dibentuk oleh pemilik media. Nah, framing ini digunakan sebagai sebuah strategi seleksi atau penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar berita tersebut lebih bermakna lagi.
lebih menarik lagi, lebih berarti, atau lebih bisa diingat untuk menggiring interpretasi halayak sesuai perspektifnya media tersebut. Dan perspektif ini pada akhirnya akan menentukan sebuah fakta yang akan diambil, bagaimana yang akan ditonjolkan dan bagaimana yang akan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita ini, sehingga berita tersebut menjadi manipulatif dan bertujuan untuk mendominasi keberadaan sebuah subjek yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak terelakkan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada penonton semuanya, kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbar pamit undur diri.